Shalom, selamat hari Minggu jemaat Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita kembali datang kepada Tuhan dan bersyukur karena seminggu Tuhan boleh menyertai kita. Seminggu Tuhan boleh memelihara kita, sehingga di ibadah raya minggu lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing, kita tidak kekurangan suatu apapun dalam kita beribadah kepada Tuhan, dalam kita mencari Tuhan. Karena kita percaya jerih lelah kita dalam kita beribadah kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia. Katakan amin. Sekalipun kita berbeda tempat, saudara dikasih dalam Tuhan, tapi saya percaya Allah yang sama yang hadir di tempat ini, Allah yang sama juga yang hadir di rumah umat Tuhan, di mana-mana tempat jemaat Tuhan berada, sehingga tergenapi firman Tuhan, dialah Jehovah Syama, Allah yang hadir tatkala kita memuji menyembah Tuhan. Dia ada dan dia bertahta di atas puji-pujian umatnya. Karena itu dalam ibadah raya minggu lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan, sebab dia yang layak kita puji, sebab dia yang layak terima pengagungan kita. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, di rumahmu masing-masing kita mau siapkan hati kita. Sekalipun kita ibadah secara online, tapi kita mau memiliki hati yang sungguh. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang memiliki lapar hatinya, haus hatinya, maka kepadanya akan dipuaskan. Kita rindu ibadah raya minggu yang ada di dalam ibadah raya online ini. Bukan hanya sekedar ibadah raya minggu biasa yang kita lewati, tapi setiap kali ibadah raya minggu kita lalui, maka kita percaya kuasa Tuhan, anugerahnya, lawatannya hadir di rumah kita masing-masing. Sehingga ketika kita dilawah Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang berbeban berat diberikan kelegaan dan jalan keluar. Sehingga ibadah raya minggu ini menjadi ibadah raya minggu yang dahsyat luar biasa, karena Tuhan hadir di rumah kita masing-masing. Karena itu umat Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita mau datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena sepanjang minggu kami boleh lalui dalam penyertaan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan kami ada. Itu sebabnya hari ini kembali kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami masih beribadah secara online, kami tetap percaya Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Sehingga dalam rumah kami, keluarga kami dipulihkan, ekonomi keuangan kami dipulihkan, bahkan hubungan kami dengan anak dan orang tua, mertua dan menantu juga dipulihkan, karena Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Karena itu ya Bapa, kami berdoa dan kami mau ibadah hari ini, kami menerima lawatan Tuhan di rumah kami. Kami mau menerima kuasa Tuhan, sebab hadirat Tuhan ada atas rumah kami masing-masing. Karena itu kami mau tabiskan ibadah raya minggu lawatan Tuhan di rumah kami ini, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Mari umat Tuhan, di rumahmu masing-masing kita mau bersorak-sorai, kita mau memuji-muji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Tim Praise and Worship Gereja kita akan memimpin dalam pujian penyembahan ini. Mari angkat hatimu, mari angkat hidupmu, mari angkat, berikan yang terbaik. Suara kita, pujian penyembahan kita berikan kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Haleluya, haleluya. Jemaat di rumah siap memuji nama Tuhan pada hari ini. Siap menerima lawatan Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, tak lupa setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berhenti berumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, tak lupa setiap hari.
menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau meninggalkan kehidupan kita yang lama. Ini kami Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Ini kami Tuhan, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Haleluya. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami mengagungkan nama Tuhan.
Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, kami mau menerima lawatan Tuhan. Dan kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Sebab kami percaya firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Firman-Mu pelita bagi langkah kami, terang bagi jalan kami. Dan biarlah melalui setiap pujian penyembahan ini kami menyenangkan hati Tuhan. Melalui pujian penyembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di pemandangan mata Tuhan. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan di rumah kami masing-masing. Bapa, hari ini kami rindu Tuhan sampaikan sesuatu bagi kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih Bapa, singkapkan bagi setiap kami kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama. Kita akan mengangkat Alkitab kita tinggi di atas kepala dan bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau angkat satu topik atau satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema hidup yang memuliakan nama Tuhan. Karena kita diciptakan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Itu adalah tujuan hidup kita. Itu adalah panggilan kita ketika kita diselamatkan. Itu sebabnya kita harus mengerti bahwa ketika Tuhan menyelamatkan kita, bahwa ada satu tujuan yang Tuhan mau diperlengkapinya kita. Tuhan mau dipersiapkannya kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang siap memuliakan nama Tuhan. Tapi masalahnya, hari-hari ini banyak dari kita yang sudah melenceng daripada destiny Tuhan. Yang sudah melenceng bukan lagi memuliakan Tuhan, tapi memuliakan diri kita sendiri. Ini bahaya. Itu sebabnya kita akan belajar hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, Yesaya 43 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Yesaya 43 ayat 6 dan ayat 7. Firman Tuhan katakan seperti ini, Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan janganlah tahan-tahan. Bawalah anakku laki-laki dan dari jauh. Bawalah anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Perhatikan ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi jelas firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, maka Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaannya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Namun dosa menghamiri, membuat ciptaan Tuhan, saudara dan saya akhirnya berjalan sesuai dengan keinginan dan kehendak diri sendiri. Namun puji Tuhan, haleluya, Tuhan kembalikan kita di dalam jalannya dengan pribadi anaknya Yesus Kristus. Sehingga akhirnya kita mengerti kehidupan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita diselamatkan, kita diciptakan, lalu akhirnya kita diselamatkan oleh karena kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus dipakai Tuhan. Sama-sama bilang sama saya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi inilah panggilan tertinggi kita. Sebagai umat manusia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Lalu jadi pertanyaan begini, apakah dengan kita manusia tidak memuliakan Tuhan, kemuliaan Tuhan berkurang? No, tidak saudara. Lalu kalau tidak berkurang kemuliaan Tuhan, kenapa kita disuruh dan diciptakan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan? Sedangkan Tuhan sendiri sudah ada dan memiliki kemuliaan tanpa perlu ada yang memuliakan. Sampai sini ngerti ya saudara ya? Kenapa? Jadi saya analogikan seperti ini saudara. Matahari adalah sumber dari cahaya, iya kan? Tapi bulan tidak memiliki cahaya. Bulan hanya memantulkan, hanya merefleksikan cahaya matahari. Akhirnya bulan bisa memancarkan cahaya karena apa? Karena memantulkan cahaya matahari. Jadi tujuan Tuhan memakai saudara dan saya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk menambah-nambahkan kemuliaan Tuhan. Tuhan tetap mulia, Tuhan tetap memiliki kemuliaan sekalipun kita tidak memuliakannya. Lalu untuk apa kita diciptakan? Kenapa Alkitab bilang kita diciptakan untuk memuliakan Dia? Supaya kita di muka bumi, saudara dikasih dalam Tuhan, agar saudara dan saya di muka bumi ini bisa dipakai menjadi apa? Cahaya kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kita, tapi kemuliaan Tuhan. Makanya dalam Matius 5 ayat 16 Yesus bilang begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan apa? Memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kenapa Tuhan mau setiap kita orang manusia yang diciptakan dan diselamatkan oleh Yesus dipakai untuk kemuliaan Tuhan? Agar kita melalui hidup kita bisa membawa orang-orang memuliakan Bapa di sorga. Ini kenapa kita harus dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita dipakai Tuhan. Kita adalah alat kemuliaannya Tuhan, bukan untuk menambahkan. Ingat ya, tanpa kita memuliakan Tuhan, Dia sudah menjadi Allah yang mulia. Tapi kenapa Tuhan memakai kita, memakai saudara dan saya menjadi alat kemuliaan Tuhan? Supaya setiap kita membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan untuk memuliakan Bapa di sorga. Sampai di sini jelas. Jadi saudara dan saya diciptakan untuk alat Tuhan. Tapi iblis tidak tinggal diam, dia belokkan, iya kan? Dia belokkan apa yang menjadi misinya Tuhan, apa yang menjadi visinya Tuhan, supaya saudara dan saya menjadi alat kemuliaan Tuhan, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Dibelokkannya, sehingga akhirnya kita lupa bahwa tujuan terbesar hidup setiap kita adalah memuliakan Tuhan. Akhirnya orang sudah mulai memuliakan dirinya sendiri dengan harta, dengan kepintaran, dengan kedudukan, dengan jabatan. Bahkan sudah dikasih dalam Tuhan, bagaimana dia memikir saya bisa menjatuhkan orang yang di atas saya menyingkirkan orang yang ada di sebelah saya injak orang yang ada di bawah saya, supaya saya bisa hidup sukses dan berhasil. Jahat. Ini yang saya bilang, tujuan hidup manusia sudah melenceng. Bukan lagi hidup untuk memuliakan Tuhan, tapi hidup untuk memuliakan dirinya sendiri. Dan ini yang sedang terjadi di akhir zaman. Jadi Tuhan memakai saudara dan saya pada dasarnya untuk memuliakan Tuhan. Nah, coba lihat dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan ayat 3. Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, kamu adalah surat pujian yang tertulis di dalam hati kami, yang dikenal dan yang dapat dibaca semua orang. Jadi kita ini adalah suratan tangan yang terbuka, yang bisa dibaca dan dilihat oleh semua orang. Iya kan? Sehingga ayat 3 bilang begini, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus,
Yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, dan bukan pada lolo batu melainkan dari lolo daging, yaitu dalam hati manusia. Jadi kita, saudara dan saya, adalah suratan tangan yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Kenapa kita suratan tangan yang terbuka untuk dapat dibaca semua orang? Supaya iklan berjalan Kristus itu ada dalam hidup saudara dan saya. Mungkin orang belum pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Tapi dengan melihat perbuatan baik saudara dan saya, dengan orang melihat karakter saudara dan saya, orang bisa mengenal pribadi Kristus. Karena kita suratan tangan yang terbuka. Apa? Bahasa sederhananya, kita ini iklan berjalannya Tuhan Yesus. Amin. Kita ini iklan berjalannya Tuhan Yesus, saudara. Orang melihat Tuhan Yesus dari kehidupan kita. Sehingga kalau misalnya kita melakukan hal-hal yang buruk, maka buruklah citra Yesus di pemandangan mereka. Makanya tadi kan jelas kan, Matius 5 ayat 16, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu. Berarti sebaliknya juga berlaku. Orang melihat perbuatanmu yang jahat dan akhirnya Bapamu dipermalukan. Oh, seperti ini orang Kristen. Katanya hidup penuh kasih. Oh, seperti ini orang Kristen. Katanya hubungannya sama seperti Kristus, sama seperti Bapa, hubungannya baik. Tapi kenapa seperti ini? Nah, ini yang saya bilang. Kita jadi suratan tangan yang terbuka. Bahkan dalam 1 Petrus 2 ayat 12, Petrus mengingatkan kepada umat Tuhan pada saat itu, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Lagi-lagi Alkitab mencatat bahwa hidup kita di muka bumi ini adalah pancaran kemuliaan Tuhan. Kita bisa memakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan, namun kita juga bisa memakai hidup kita untuk memuliakan iblis dengan cara kelakuan-kelakuan kita, perkataan-perkataan kita, sikap-sikap kita, keseharian kita. Jadi akhirnya semua ada di keputusan yang ada di kita. Jangan sampai kita ngaku Kristen tapi mulut kita kasar. Jangan sampai kita ngaku Kristen tapi sulit mengampuni, bahkan sama saudara sendiri, adik sendiri, kakak sendiri. Aduh, gimana pendeta? Udah terlalu sakit hati saya. Come on. Kita ini produk pengampunan, saudara. Kita hidup bukan karena kekuatan amal ibadah kita untuk menyelamatkan kita, tapi karena kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diampuni setiap dosa dan pelanggaran kita bukan karena kita ibadah berbuat baik, justru karena kita mengerti kita sudah diampuni, justru karena kita mengerti kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Karena itu kita beribadah, karena itu kita berbuat baik. Jadi kita adalah produk pengampunan yang bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Tujuannya sederhana, supaya apa yang Yesus buat kepada kita, kita lakukan kepada orang lain. Amin. Jadi kita mengerti, kita diselamatkan agar kita hidup bukan buat diri kita sendiri. Saya ulangi lagi. Kita diselamatkan bukan supaya kita hidup buat diri kita sendiri lagi. Berarti dengan kata lain, Yesus Kristus mati buat setiap kita, menyelamatkan saudara dan saya. Ada tujuan. Apa tujuannya? Supaya melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Jika ada sebuah barang di toko dan barang itu belum dibeli, maka barang itu akan tetap menjadi milik toko. Tetapi ketika barang itu dibeli, maka barang itu menjadi milik sang pembeli. Demikian pula hidup saudara dan saya. Kenapa Allah mau membeli saudara dan saya dari hukum dosa? Apakah pernah kita bertanya dalam hati kita, kenapa Tuhan membeli hidup saya? Kenapa Tuhan menebus hidup saya? Pernahkah kita berpikir seperti itu? Tuhan membeli kita supaya kita menjadi milik Tuhan. Ketika kita menjadi milik Tuhan, maka Dia akan memakai apa yang menjadi miliknya untuk memuliakan namanya.
Tujuannya bukan untuk menambah kemuliaan dia. No, kemuliaan dia sudah lengkap, sempurna. Tapi agar setiap orang yang ada di muka bumi yang belum melihat kasih, kuasa, kemuliaan Tuhan, itu bisa terlihat dari hidup saudara dan saya. Jadi ada tujuan Tuhan menyelamatkan hidup saudara dan saya. Ada tujuan Tuhan membeli hidup kita. Untuk apa? Untuk dipakai, untuk memuliakan Tuhan. Makanya Paulus bilang dalam Galatia 2 ayat 20, saudara, aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kehidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita diselamatkan karena ada tujuan. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan karena kemurahan Tuhan. Untuk apa kita diselamatkan? Agar kita dibeli dan menjadi milik kepunyaan Tuhan, untuk dipakai Tuhan untuk alat kemuliaan Tuhan. Makanya dalam Filipi 1 ayat 21 dan 22 juga Paulus bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, perkataan Paulus ini perhatikan, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Itu bagiku ketika aku diselamatkan dan aku masih dipercayakan sebuah kehidupan, aku harus memberi buah. Aku harus memuliakan nama Tuhan. Aku harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, masalahnya hari-hari ini dari awal saya bilang tadi, hidup kita sudah melenceng. Hidup kita sudah salah tujuan. Karena tujuan sebenarnya, destinasi sebenarnya adalah hidup kita dibeli, dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah sekarang jadi pertanyaan buat setiap kita, hidup kita udah memuliakan nama Tuhan belum? Apa sih memuliakan nama Tuhan? Memuliakan nama Tuhan berarti kita membawa hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan. Bahasa sederhananya adalah bahasanya Maria, Ibu Yesus. Ketika diberikan kabar kepada dia dari malaikat bahwa dia akan mengandung seorang anak yang akan menjadi juru selamat, Maria cuma bilang apa? Aku ini hamba Allah. Jadilah padaku apa yang menurut engkau pandang baik. Jadi memuliakan Tuhan adalah memberikan hidup kita, memakai hidup kita, bukan untuk lagi keegoan kita, tapi untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, agar banyak jiwa diselamatkan. Sudahkah kita kerjakan itu? Sudahkah kita menjadi bagian di dalamnya? Atau kita hanya terlena dan terfokus kepada apa yang harus saya miliki dalam hidup saya ini? Kita gak akan pernah dapat, gak akan pernah puas untuk memiliki segala sesuatu di muka bumi ini. Karena benarlah apa yang dikatakan Alkitab, telinga tidak puas untuk mendengar, mata tidak puas untuk melihat. Tidak ada kepuasan dalam daging manusia. Tapi ketika seseorang menyadari panggilannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan, maka dia akan berupaya, dia lakukan apa yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Dan sindrom akhir zaman hari-hari ini jelas, saudaraku. Me, myself, and I. Saya, dan saya. Yang dipikirkan, yang dipentingkan adalah bagaimana hasrat saya terpuaskan. Bagaimana supaya Tuhan bisa tolong saya dengan segala cara, saya paksa. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ini Allah Tuhan. Kita ini dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan tujuan kita diciptakan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapa kita perintah-perintah Tuhan? Siapa kita atur-atur Tuhan untuk atur hidup kita? Kalau kita mengerti, kalau kita menyadari, kita cuma bilang, Tuhan saya percaya Tuhan pelihara hidup saya. Kita percaya Tuhan pakai hidup saya untuk alat kemuliaan nama Tuhan. Itu aja yang kita buat. Sehingga selama kita hidup, sama seperti Rasul Paulus tadi katakan, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan biarlah hidupku sekarang memuliakan nama Tuhan. Makanya dalam Kolose 3 ayat 23 Rasul Paulus juga bilang seperti ini, saudara. Apapun juga yang kamu perbuat,
Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lihat, dari perkataan ini kita mengerti. Dalam kehidupan kita, kita mempermuliakan Tuhan dalam setiap aspek. Kenapa? Karena kita sudah dibeli untuk itu. Makanya Roma pasal 11 ayat 36 jelas. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita ini cuman alatnya Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Sehingga akhirnya kita mengerti, hidup kita Tuhan pelihara, betul. Hidup kita Tuhan yang bela, betul. Hidup kita Tuhan yang tolong, pasti. Tetapi ingat dong, ada tujuan hidup kita apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, saya pelajari begini, bagaimana hidup kita dapat memuliakan Tuhan. Yang pertama saya pelajari, kita dapat memuliakan Tuhan melalui hidup kita ketika kita belajar untuk memakai atau menggunakan semua yang ada pada hidup kita. Kenapa? Karena hidup kita sudah dibeli. Sehingga akhirnya kita memakai melalui hidup kita, talenta kita, gift yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita mau jujur, banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini tidak melayani Tuhan dengan pemberian yang Tuhan titipkan, tanpa dia sadari. Engkau mungkin memiliki suara bagus, pakai suaramu untuk memuliakan Tuhan, saudara. Engkau mungkin lebih dalam berhikmat dan bijaksana dalam mengucapkan kata-kata, pakai itu untuk nguatin orang. Engkau lebih dalam harta, engkau bantu seorang untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Amsal bilang, muliakan Tuhan dengan hartamu. Apa yang kita dititipkan oleh Tuhan, apa yang kita punya, pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena kita ini sudah dibeli. Status kita ini bukan milik kita lagi. Kita ini milik seorang. Kita ini milik Tuhan, milik pribadinya. Makanya 1 Korintus 10 ayat 31 Rasul Paulus bilang, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi maksudnya apa? Segala sesuatu yang kita buat dalam kehidupan kita, kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita diberikan kepercayaan, ada talenta, ada pemberian yang Tuhan titipkan dalam hidup saudara dan saya untuk kita pakai memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Karena itu pakai apa yang kau bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tanpa engkau sadari engkau punya talenta, pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kau bisa bermain musik, pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang kau bisa melebihi dari orang-orang lain, pakai itu. Karena pada hari nantinya engkau akan diminta pertanggungjawaban. Apa yang kau sudah lakukan dengan kepercayaan yang aku sudah titipkan dalam hidup. Ingat, ada 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Semuanya diminta pertanggungjawaban sama Tuhan kok. Gift itu, pemberian itu dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Bukan suatu kebetulan saudara bisa melebihi seorang, orang-orang lain yang di sekitar saudara. Pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua saya pelajari bagaimana kita dapat memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Yang pertama, gunakan semua yang ada pada hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Karena itu titipan Tuhan. Pakai itu untuk memuliakan Dia. Yang kedua, dengan mengucap syukur di tengah masalah dan penderitaan kita, kita sedang memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Makanya pemazmur bilang dalam Mazmur 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Apapun masalah kita, ketika kita bersyukur, maka engkau sedang memuliakan Tuhan. Kenapa? Ini dia, kenapa ada masalah, kenapa ada pergumulan, dan ketika kita masuk dalam masalah pergumulan, kita bersyukur, lalu itu sedang memuliakan Tuhan. Supaya orang melihat engkau, ini kok dia mengalami pergumulan, ini dia mengalami kesusahan, ini dia mengalami fitnah, tapi hidupnya tetap bersyukur. Akhirnya dibalik semuanya itu dipertanyakan, siapa Allahnya? Kenapa dia bisa kuat? Disitulah nama Tuhan kita dimuliakan. Katakan amin. Akhirnya kita bisa juga menguatkan orang lain yang sedang lemah. Akhirnya kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang yang juga mengalami hal yang sama dalam hidup kita. Dan saya percaya bukan suatu kebetulan engkau punya masalah, engkau punya pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup.
Akan ada orang-orang yang memiliki pergumulan yang sama yang Tuhan izinkan akan datang dalam kehidupanmu, dan engkau dipercayakan Tuhan untuk menguatkan mereka. Kenapa? Karena engkau terlebih dahulu memiliki pengalaman itu. Jadi yang kedua, secara cepat saya bagikan bagaimana kita dapat memuliakan Tuhan melalui hidup kita dengan mengucap syukur di tengah-tengah masalah dan penderitaan kita. Karena mengucap syukur adalah korban yang memuliakan nama Tuhan. Jangan hidup bersungut-sungut, stop hidup mengeluh, stop hidup komplain. Semua orang punya masalah, semua orang punya pergumulan, semua orang punya salib yang harus dia pikul. Tapi kita belajar, sekalipun kita pikul salib, kita tidak memikul sambil bersungut-sungut. Kita memikul salib sambil bersuka cita karena kita percaya ada harga yang kita bayar, maka di balik harga yang kita bayar ada mahkota yang tersedia. Katakan amin. Dengan mengucap syukur maka engkau memuliakan nama Tuhan. Karena itu mulai hari ini berlatih untuk selalu mengucap syukur. Stop mengeluh, stop bersungut-sungut, stop komplain. Bagian besar bangsa Israel di tanah di padang gurun dibinasakan oleh karena persungutan, saudara. Padahal mereka sering melihat perbuatan ajaib Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita dapat memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Gunakan semua yang ada dalam kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun talentamu, apapun yang kau bisa kerjakan, lakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita memuliakan nama Tuhan dengan melalui hidup kita. Belajar mengucap syukur, karena ucapan syukur adalah korban yang memuliakan nama Tuhan. Dengan bersyukur engkau akan melihat bahwa nama Tuhan dimuliakan dalam hidupmu. Ayub pernah mengalaminya. Alkitab mencatat Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kenapa? Karena Ayub tetap memuji Tuhan sekalipun dia mengalami penderitaan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Stop mengeluh, stop bersungut-sungut. Karena kita ada untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita dapat memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Tetap terus berbuat baik kepada semua orang. Kenapa? Karena tadi kita sudah baca Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Kita adalah alat di muka bumi ini supaya banyak orang datang memuliakan Tuhan. Dengan apa? Perbuatan baik saudara dan saya. Ingat, kenapa ada banyak orang udah capek, udah lelah, udah jenuh berbuat baik kepada sesama? Karena mereka berpikir, dengan saya berbuat baik, maka saya akan menerima yang baik dari orang tersebut. Betul, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Betul. Tapi ingat, jangan sampai iblis memakai ayat itu untuk membuat engkau memuliakan dirimu. Alkitab tidak mencatat apa yang kau buat baik untuk memuliakan dirimu, untuk orang memuji engkau. No, hendaklah engkau berbuat baik supaya perbuatan dengan perbuatan baikmu nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan orang memuji kita. Untuk puji-pujian itu untuk Tuhan, saudara. Kalaupun ada manusia memuji kita itu bonus, tapi bukan itu tujuan kita. Kita tetap berbuat baik sekalipun tidak ada balasan atas hidup kita. Kita buat baik karena kita percaya pembalasan itu datangnya dari Tuhan. Penilaian, pujian itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau manusia memuji engkau itu pujian, itu kadang-kadang ada orang memuji engkau, di balik pujian itu ada kehancuran, saudara. Iya kan? Ada banyak orang senang ditepukin tangan. Oh hebat. Tahukah saudara nyamuk mati karena tepukan tangan? Iya kan? Terkadang ada orang memuji Tuhan, tapi di balik ini memuji kita. Terkadang di balik pujian kita orang pengen menjilat kita. Di balik pujian kita orang kadang ingin menjatuhkan kita. Karena itu biarlah Tuhan yang memuji kita dengan perbuatan kita. Ada orang stop, berhenti berbuat baik karena dia berpikir perbuatan baik itu kenapa tidak kembali kepada saya. Saya udah buat baik kepada semua orang, tapi kenapa orang-orang yang saya udah buat baik yang tidak membalas kebaikan kepada saya? Hati-hati, permainan licik iblis menipu. Kita buat baik bukan supaya orang memuliakan kita. Kita buat baik bukan supaya orang-orang itu membalas kebaikan kepada kita. Kalau dia balas itu puji Tuhan, haleluya. Tapi kalaupun dia tidak balas, Tuhan tidak tutup mata. Tuhan tetap melihat apa yang kau tabur itu yang akan engkau tuai. Tapi tujuan kita berbuat baik, Matius 5 ayat 16. Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan Bapa Allah kita yang dipermuliakan. Amin, saudara. Karena itu tetaplah terus berbuat baik oleh karena keadaan apapun. Tetap terus berbuat baik.
Karena Dia Allah yang layak menerima kemuliaan, yang layak terima pujian. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Ingatlah bahwa panggilan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita sudah dibeli. Dan ketika kita dibeli, maka kita harus melakukan apa yang menjadi panggilan kita untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kalau kita tidak memuliakan Tuhan pun, maka bukan berarti kemuliaan Tuhan berkurang. Dia tetap Allah dengan kemuliaan dan kemegahannya. Sekalipun kita tidak memuliakannya, Dia tetap tidak akan pernah kekurangan kemuliaan. Namun kita dipercayakan, wow, ini yang mesti kita ngerti. Kita dipercayakan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membawa jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara dan saya adalah alat untuk memuliakan nama Tuhan. Ayo hidup memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kepercayaan yang Tuhan berikan atas hidup kami. Kami diselamatkan. Karena kami mengerti tujuan Engkau menciptakan kami adalah supaya kami menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Kami mengerti, kami dibuat, kami diciptakan, kami diselamatkan oleh karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Untuk kami menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Agar banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan membawa dan mengenal Tuhan melalui hidup kami. Sehingga akhirnya kami membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami membawa keharuman bagi nama Tuhan. Karena untuk itulah kami ada, kami diciptakan untuk berbuat baik. Sehingga dengan perbuatan baik kami, nama Tuhan dipermuliakan. Oh Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami hanya fokus kepada diri kami sendiri, sehingga kami lupa kami harus memuliakan Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kami, dengan harta yang Tuhan titipkan kepada kami. Kami harus memuliakan Tuhan dengan mengucap syukur dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan. Kami harus memuliakan Tuhan dengan berbuat baik, selalu berbuat baik kepada semua orang, karena kami percaya orang melihat perbuatan baik kami dan mereka memuliakan Bapa di sorga. Bapa, biar firman termaterai dalam hidup kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa, menyerahkan setiap umat Tuhan, beri kekuatan, beri kemampuan untuk mereka tetap terus memuliakan nama Tuhan sepanjang hidup kami. Kami mau memuliakan nama Tuhan, sebab untuk itulah kami ada. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ada dan kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu kita akan juga memberikan korban syukur kita hari ini, saudaraku, secara transfer melalui rekening gereja kita. Dan kita akan berdoa buat persembahan kita, sekaligus juga kita akan berdoa dalam doa syafaat. Tapi sebelumnya saya mengingatkan kepada setiap umat Tuhan, pada setiap jemaat Tuhan, bahwa setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu gereja kita ada doa pagi. Jadi setiap umat Tuhan yang biasa ikut doa pagi atau biasa beribadah doa pagi, kita ibadah doa pagi secara online yang saya adakan melalui dua cara ya kan, online melalui dua cara. Yang pertama melalui akun Facebook saya Glenn Latuheru, dan yang kedua melalui Zoom. Karena itu kalau Bapak Ibu biasa ikut Facebook dan tidak biasa mengikut Zoom, Bapak Ibu bisa bergabung di jam 4:30. Mulai 4:30 sudah mulai, tapi kita mulai doa jam 5 sampai dengan jam 5:45, kira-kira seperti itu. Dan kalau Bapak Ibu tidak biasa menggunakan Facebook, Bapak Ibu bisa bergabung dan di Zoom, dan Bapak Ibu bisa meminta link Zoom-nya kepada nomor WhatsApp yang biasa saya bagikan kepada setiap umat Tuhan yang ada. Dan Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, kita juga akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk memberi
memberkati pekerjaan Tuhan, dan melalui harta benda kami memuliakan Tuhan. Sehingga melalui persembahan kami boleh Tuhan pakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah setiap rupiah yang kami taburkan, yang kami beri kepada pekerjaan Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba ucapkan berkat, biar setiap umat Tuhan yang memberi dan menabur dengan sukacita, berkat Tuhan yang menopang dan memelihara mereka. Dari antara mereka mungkin juga ada yang mengembalikan apa yang menjadi persepuluhan daripada gereja Tuhan, dan Tuhan memberkati apa yang mereka tabur dan mereka taat dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka diberkati oleh Tuhan, dan apa yang mereka gumuli biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadi pembela bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita iman di dalam nama Tuhan Yesus. Pada akhirnya Tuhan, kami berdoa menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center cabang Bandung, yang sampai saat ini masih beribadah secara online. Tuhan, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat, biar setiap umat Tuhan yang oleh anugerah Tuhan, Tuhan percayakan beribadah secara online, mereka tetap bertumbuh dalam anugerah Tuhan, mereka tetap bertumbuh dalam kasih setia Tuhan, sehingga apapun yang mungkin hari-hari ini mereka hadapi, mereka alami dan gumuli, hamba berdoa, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan mereka untuk tetap terus setia dan tetap terus percaya janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup mereka. Jika ada di antara mereka yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, hamba ucapkan berkat, tergenapi firman-Mu dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Disampaikan firman, disembuhkan mereka di dalam nama Yesus terjadi, sehingga mereka mengalami kuasa kesembuhan mujizat di dalam keberkatan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumoindong, bersama dengan Ibu Renda, bahkan ketiga anak kekasih yang ada, anak menantu, bahkan cucu yang ada. Kami ucapkan berkat, diberkati dalam anugerah Tuhan, dan berikan kesehatan, diberikan kekuatan, hikmat daripada Tuhan, sehingga dalam pengembalaan yang ada, Tuhan yang menuntun dan memberkati. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami ucapkan berkat, Shalom Allah ada atas bangsa kami, Shalom Allah turun atas kota-kota di tempat di mana kami tinggal. Bahkan kami ucapkan berkat, Presiden diberkati Tuhan, Wakil Presiden, bahkan menteri-menteri yang ada, pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah. Oh Tuhan, berikan hikmat, baik secara khusus dalam menangani COVID, menangani pandemik ini. Dan Tuhan tolong sehingga mereka tetap terus takut akan Tuhan, mengerjakan apa yang menjadi panggilan mereka. Kami berdoa ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami ucapkan berkat, segala bentuk niat rancangan orang jahat, segala bentuk roh perpecahan, roh adu domba yang mencoba memecah belah bangsa kami, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan berdaulat atas bangsa kami, Tuhan memelihara bangsa kami, sehingga bangsa kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa buat daerah-daerah yang terkena bencana, baik bencana banjir, tanah longsor, badai, bahkan gempa. Dalam nama Yesus Tuhan tolong, sehingga kuasa Tuhan menghibur setiap mereka yang terkena bencana ini. Mereka bangkit, mereka dipulihkan, bahkan ada daripada mereka dilawat Tuhan melalui bencana ini, banyak jiwa-jiwa datang berbalik kepadamu di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba menyerahkan setiap umat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk digembalakan di GBI Glow Bandung. Dalam pengembalaan ini kami ucapkan berkat, mereka tetap kuat dalam cari Tuhan, mereka tetap setia, mereka tetap diberkati, mereka tetap hidup mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Umat Tuhan, ingatlah Engkau ada untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau ada dan Engkau diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu berjalanlah, kerjakan apa yang menjadi panggilan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.